Jadi waktu itu tahun 2004, begini ceritanya. Saya mengajukan diri kepada guru mengaji saya untuk menikah. Kata guru mengaji saya, yang sama antum mau tuh banyak, tapi nggak sekarang. Lah gimana, nggak jelas begitu, masih semester 4 minta nikah. Tapi gimana ya? Bismillah, ya udah maju. Saya ditanya, kriteria antum apa? Yang soleh, yang solihah dan mensolihkan. Kata guru ngaji saya, wih abstrak banget. Bagus sih, cuman abstrak. Aku nggak bisa ngukurnya. Coba kau tulis, kata dia. Coba kau tulis yang lebih konkret. Apa yang lebih konkret ya? Lalu saya tulis, kriteria istri yang saya inginkan memiliki 3 kelompok binaan pengajian. Gak tahu waktu itu kepikir dari mana gitu ya. Tapi saya membayangkan ada akhwat bisa ngelola 3 kelompok binaan pengajian itu keren. Waduh, kata ustaz saya itu. Nah ini susah nyari. Sebentar ya, mudah-mudahan ada. Ternyata ada. Ada nih. Bawa sana. Saya buka. Di situ ada data. Nama, alamat, macam-macam, tinggi badan, macam-macam, berat, pernah mengidap penyakit ini, nama orang tua, alamat, keterangan, ada dalam keluarga, kebiasaan dalam keluarga, macam-macam, panjang datanya. Lalu kami bertemu pertama kali 8 Juli 2004 di rumah sang ustaz. Selama pertemuan saya tidak berani menatap wajahnya. Saya hanya menunduk saja. Alhamdulillah mejanya terbuat dari kaca. Ini ada dalilnya syar'i, yaitu fangdur ilaiha. Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang akan menikah untuk melihat kepada calon istrinya meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Saya sebenarnya sudah merancang nador ini sebelumnya. Saya mendengar dia bekerja sebagai asisten apoteker karena dia masih kuliah sambil bekerja sebagai asisten apoteker di sebuah apotek terkenal di Jogja. Maka saya pergi ke apotek itu membeli redoxon. Waktu itu harganya Rp16.000. Nawaitunya bukan beli redoxon, tapi pengen lihat akhwat itu yang mana. Ternyata asisten apoteker itu kerjanya nggak melayani pembeli, tapi ngeracik obat di dalam. Jadi itu kisah nador yang gagal gitu. Maka saya puas-puaskan menatap kaca. Ada jilbab putih di sana. Selesai, temu kedua 12 Juli 2004. Di pertemuan kedua itu sudah saling satu sama lain bertanya banyak hal. Pertanyaannya maut-maut. Dia tanya, apa visi misi Anda tentang pernikahan ini? Seperti apa proyeksi nafkah yang akan Anda rencanakan untuk keluarga? Seperti apa proyeksi tempat tinggal yang akan Anda nanti berikan kepada keluarga? Terus bagaimana pandangan Anda tentang istri yang berkarir? Seperti apa konsep Anda di dalam mendidik anak? Semuanya pertanyaan berat. Kemudian kami melakukan confession, pengakuan-pengakuan. Dia kemudian mengaku, mohon maaf kalau mencari istri yang pandai memasak, saya bahkan tidak pernah memasak dan tidak bisa memasak. Saya dalam hati mengatakan astagfirullahaladzim. Lah di keterangannya itulah sudah 6 atau 7 tahun ngekos, kok ya belum pernah masak dan tidak bisa masak gitu. Ya Allah, engkau mengujiku, saya bilang gitu. Aku kan cari yang solihah dan mensolihkan. Memangnya yang solih dan mensolihkan itu harus bisa masak enggak sih? Mikir saya, ya Allah, ujian. Akhirnya saya jawab, oh enggak apa-apa Uti. Insya Allah di Jogja ini banyak rumah makan. Murah-murah pula. Dia lalu bilang lagi, saya juga tidak terbiasa mencuci. Tangan saya gampang alergi pada deterjen. Saya kemudian mengatakan, ya Allah. Oke, enggak apa-apa waktu di Jogja ini banyak laundry, kiloan lagi. Saya ini tidak cari tukang masak, saya tidak cari tukang cuci, yang saya cari istri yang siap saling memperbaiki diri dengan saya.
Akhirnya kemudian dia, ya udah kalau begitu lamaran, khitbahnya kapan? Sesegera mungkin kata ustadznya. Lalu saya mengajak keluarga 3 mobil waktu itu dari Jogja pergi ke Ngawi, Jawa Timur, 4 jam perjalanan seharusnya, tapi karena petanya peta buta, maka tersesat-sesat. Berangkat jam 7 dari Jogja itu sampai tempat harusnya kan jam 11. Itu setengah 2 baru sampai lokasi. Kata Pak D saya, lah kamu itu mau ngelamar orang kok belum pernah ke rumahnya itu gimana tole? Gitu. Husnudon deh, husnudon, saya bilang gitu. Dah ketemu tempat, di sana disambut keluarga besarnya sama tetangga-tetangga, mukanya serem-serem. Saya tanya kenapa kok mukanya serem-serem gitu ya? Ternyata jawabnya karena belum makan, nunggu rombongan dari Jogja. Pantes! Akhirnya makan dulu semua, makan dulu, habis makan baru kemudian khitbah disampaikan. Pak D saya tadi mewakili keluarga besar menyampaikan khitbah, jawabnya dari pihak sana, dijawab oleh pamannya calon istri saya itu mengatakan, lamaran ini terima, alhamdulillah, tetapi untuk pernikahan kami berharap bisa dilangsungkan 2 atau 3 tahun lagi. Saya kemudian menguatkan diri, bismillah. La quwwata illa billah. Lalu saya ngomong ketika itu, Bapak mohon maaf, niat kami untuk berkhitbah ke sini melamar putri dari rumah ini adalah untuk segera menikah. Saya yakin jodoh saya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan yang saya harapkan adalah segera melangsungkan pernikahan ini untuk menjaga diri dan agama saya. Kalau memang yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu bukan Dwi Indah Ratnawati binti Muhammad Samiti, maka mohon doa restu, kami akan segera pulang undur diri dan doakan mudah-mudahan ketemu jodoh mungkin di perjalanan pulang. Itu ada yang tersedak ketika minum. Bapak saya melotot ini, saya ngomong apa kamu? Tapi alhamdulillah calon mertua saya itu bijaksana. Dia berpikir ini makhluk langka patut dilestarikan gitu kan. Ada cowok nekat banget gitu ya, masih semester 4 ngelamar, nekat mintanya segera gitu ya, nggak mau ditunda dan yakin jodohnya sudah tertulis katanya. Makhluk langka patut dilestarikan. Kemudian ya jangan begitu, nak mas, nah mas maunya kapan? Oh pak, perjalanan dari Jogja ke sini tersesat-sesat, saya sudah hafal teks ijab kabul bahasa Indonesia, Arab maupun Jawa. Ya jangan sekarang, kan ya perlu persiapan, masa kayak begini. Ya monggo pak, persiapannya butuh berapa lama? Ribut kasak kusuk bahas berbagai macam hal, sampai akhirnya disepakati pernikahannya adalah 20 Agustus, sebulan kemudian. Karena saya tadi berpikir, ya Allah, nunggu 2 atau 3 tahun itu ujian. Ditolak juga ujian. Nah, sama-sama ujian tinggal saya pilih, sabar pada yang mana. Nunggu 2 atau 3 tahun itu bisa saja sabar, tapi godaannya sudah definitif ya. Saya bisa mendapat godaan kiri maupun godaan kanan. Godaan kiri adalah, naudzubillah min dzalik, jatuh. Lawang ini sudah jelas calon istrinya yang itu, kita mungkin akan tertarik untuk semakin intens berkomunikasi. Dan siapa yang tahu bahaya di depan. Godaan kanan adalah dipertemukan dengan yang lebih baik. Terus nyesel, sudah ngelamar sana ini ada yang lebih baik gitu. Kan lebih repot lagi itu. Kacau hatinya itu. Udah saya nekat, pokoknya sekarang atau yang lain gitu. Insya Allah yang lain ada yang mau. Pede banget itu. Sebulan, jadi itu diplomasi yang sukses. Mengubah 2 atau 3 tahun menjadi sebulan. 20 Agustus 2004, Ba'da Jumatan. Saya dipanggil calon mertua menjelang akad nikah. Dek, ini selanjutnya bagaimana, Dek? Selanjutnya bagaimana maksud Bapak? Ya selanjutnya bagaimana, masih kuliah semua gitu kan? Biaya-biaya dan lain sebagainya, nanti terus bagaimana tentang kalian ini? Oh Pak, itu saya jawabnya gagah banget. Menikah itu mengalihkan tanggung jawab dari seorang bapak kepada seorang suami. Jadi kalau putri Bapak sudah menjadi istri saya, segala yang selama ini menjadi tanggungan Bapak beralih ke saya. Dia menjabat tangan saya dan mantap.
Habis itu, handphone saya bergetar. Ada SMS masuk, rupanya dari calon istri. Dia bilang, FYI.2, SPP saya 1 semester 4 kali lipat SPP antum. Itu jadi keringet dingin lagi. Ya Allah, lah SPP-nya saja 4 kali lipat, dan terus nanti yang lain berapa kali lipat itu. Itu menjelang akad itu horor lagi. Ya Allah, ini terus bagaimana gitu. Itu sudah gemeteran mau akad nikah itu. Terus saya ingat, ya Allah, dulu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menjadi putranya Ismail itu, ya Allah, dia tuh memejamkan mata. Ismail ketika akan disembelih juga memejamkan mata. Nanti ketika terbuka mata, engkau memberi keajaiban, ya Allah. Ya Allah, ini buat saya berat sekali seperti beratnya Nabi Ibrahim menyembelih putranya, ya Allah. Saya memejamkan mata, ya Allah. Saya berharap keajaiban hanya dari engkau. Engkau berjanji menolong orang yang menikah karena ini menjaga kesuciannya, ya Allah. Ini aku, ya Allah. Tolong aku, nanti aku buka mata, tolong ada keajaiban. Saya batin juga, keajaibannya jangan kayak Ibrahim, ya Allah. Masa berubah jadi domba? Kan gak lucu gitu. Tapi benar, begitu kemudian saya buka mata, apa yang terjadi? Hujan turun, dari rintik-rintik makin deras, makin deras. Masya Allah. Maka ketika habis akad nikah, istri saya itu mencium tangan saya untuk pertama kali. 200.000 volt, tangan tinggi gitu ya. Terus saya sentuhkan hidung saya ke dahinya, saya katakan kepadanya, lihatlah, bahkan langit pun menangis, kehilangan salah satu bidadarinya, turun ke bumi untuk mendampingiku. Gombal pertama, fisabilillah. Akhirnya bisa gombal juga gitu. Subhanallah. Jadi teman-teman yang insya Allah yakin, Masya Allah, sampai sekarang itu kemana-mana saya selalu mengatakan kepada dia, istriku, di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini, istriku sayang, mereka semua akan hilang terbenam. Seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, engkaulah matahariku.